Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat Bawaslu se-Indonesia, khususnya para sahabat Bawaslu yang ada di Kota Cilegon. Alhamdulillah sore ini kita sangat bahagia karena hari ini adalah hari yang sangat spesial, di mana hari ini kita kedatangan Ketua Bawaslu Republik Indonesia beserta rombongan di kota kami, khususnya di kantor Bawaslu Kota Cilegon. Apa saja pesan dan semangat dari Ketua Bawaslu Republik Indonesia untuk kita semua? Mari kita simak bersama. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat, sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas kunjungan dan kehadiran Bapak di kantor kami di Bawaslu Kota Cilegon. Dan telah kita ketahui bersama bahwa tahapan Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Ya, kira-kira bagaimana kesiapan Bawaslu dengan berlangsungnya tahapan Pilkada serentak ini di tengah COVID-19? Ya, pertama saya sampaikan selamat dulu kepada kawan-kawan di Bawaslu Cilegon yang telah menyiapkan segala sesuatunya, terutama sisi keberadaan SDM yang sudah lengkap, ya. Jajaran pertama seluruh kecamatan dan pengawas desanya sudah terbentuk semuanya. Karena apa? Bahwa tahapan lanjutan pilkada yang sempat kemarin tertunda karena COVID ini dan oleh keputusan bersama antara KPU, pemerintah dan DPR, tahapan dilanjutkan. Dan tepatnya tahapan ini dilanjutkan pada 15 Juni 2020 dan pemungutan suara tanggal 9 Desember tahun 2020. Tentu ini menjadi perlu kesiapan yang matang dari jajaran Bawaslu, khususnya di kota Cilegon ini. Kebetulan Cilegon ini adalah di antara sekian kabupaten kota yang di dalam tahapan pencalonan ada 3 bakal pasangan calon dari perseorangan, ya. Maka tentu membedakan dengan daerah yang lain yang tidak ada bakal calon perseorangan. Bagi daerah yang ada bakal calon perseorangan, Cilegon ada 3, maka harus melakukan pengawasan verifikasi dukungan calon perseorangan, ya. Inilah yang saya kira pasca kemarin penundaan, ya saat ini tepatnya hari ini mulai hari pertama 28 ya, 28 Juni hari Minggu, jajaran Bawaslu Cilegon mulai mengawasi verifikasi faktual dukungan perseorangan yang dilakukan oleh kawan-kawan jajaran KPU. Maka kami berharap kawan-kawan jajaran pengawas pemilu di Cilegon ini untuk pertama tentu menjaga kesehatan, yang penting karena ini di tengah pandemi COVID, dan juga menerapkan protokol COVID di dalam pelaksanaan pengawasan verifikasi dukungan perseorangan. Tentu ini butuh stamina yang baik, ya, karena 14 hari, ya, kurang lebih 14 hari kawan-kawan pengawas desa kelurahan dibantu oleh Panwaslu kecamatan dan juga dukungan sekretariat untuk bisa melakukan pengawasan tahapan verifikasi dukungan perseorangan. Dan setelah ini nanti juga
pekerjaan lagi sudah menunggu pengawasan mutlak berupa coklat data pemilih. Inilah yang saya kira harus disiapkan oleh kawan-kawan di jajaran Bawaslu Cilegon, mulai dari kota, Bawaslu kotanya, Bawaslu kecamatan, dan pengawas desa kelurahan. Dan saya berharap kawan-kawan tentu akan bisa melakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ini bagaimana Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif dari masyarakat di tengah COVID-19? Ya, menjadi sebuah ikhtiar kita bersama di Bawaslu ini bahwa kita mendorong partisipasi masyarakat tidak hanya ketika hari pemungutan data ke TPS, tapi juga kita mendorong partisipasi masyarakat dalam artian luas juga ikut mengawasi jalannya proses tahapan pilkada tahun 2020. Karena apa? Peran mereka sangat urgent, peran mereka sangat kami harapkan. Ya. Contoh konkretnya misalnya, ya kalau masyarakat melihat adanya dugaan pelanggaran di dalam tahapan pemilihan ini, maka segera infokan, sampaikan kepada jajaran kami, jajaran pengawas pemilu khususnya di Kota Cilegon ini, sampaikan. Penyampaian laporan ini kan bisa melalui online dan juga bisa langsung. Sekali lagi, meskipun di tengah pandemi COVID, ya, kami berharap bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini tidak menurun untuk menjaga kualitas tahapan ini betul-betul berjalan sesuai azas untuk dan nanti pada akhirnya bisa terpilih kepala daerah wali kota di Cilegon ini yang punya amanah, yang punya kreditur, yang punya visi misinya untuk membangun kesejahteraan bagi daerah masyarakat Cilegon. Berarti seluruh masyarakat Cilegon juga harus tetap ikut serta dalam pengawasan tahapan pilkada ini, ya Pak? Jadi tanggung jawab kesuksesan pilkada ini saya kira tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi penyelenggara kami Bawaslu, tapi seluruh komponen bangsa, ya, terus termasuk ya partai politik, pasangan calonnya, tim kampanye, masyarakat nanti juga aktif untuk sama-sama mengawasi agar pilkada ini berjalan sesuai dengan asas hukum dan jujur, kemudian tidak banyak pelanggaran, ya, terutama misalnya pelanggaran money politik ini butuh partisipasi masyarakat, ya, untuk masyarakat mau mengkampanyekan gerakan tolak politik uang di dalam pilkada di Cilegon ini. Nah, tadi kan kita telah bersama-sama monitoring ya Pak ya, dalam tahapan verifikasi faktual di lapangan. Kebetulan hari ini hari pertama ya Pak ya. Nah, apa saja yang Bapak temukan dari hasil verifikasi faktual hari ini, khususnya di Provinsi Banten, tapi kita juga minta khusus di Kota Cilegon seperti apa Pak? Secara umum tadi saya turunkan di 2 daerah ya, di Kabupaten Pandeglang, di Kota Cilegon. Secara umum alhamdulillah berjalan baik, dan jajaran pengawas kita di Panwaslu Kecamatan maupun Masjid Kelurahan sudah bekerja secara baik, sesuai dengan ketentuan, sesuai yang kita harapkan, memegang alat kerja pengawasan juga dilengkapi, sehingga kalau ada persoalan bisa segera juga koordinasi dengan jajaran PPS dan PPK. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini awal baik. Ya. Hari pertama sudah baik, kemudian nanti 13 hari atau 14 hari ke depan karena masih lama ini. Dan Cilegon termasuk meskipun jumlah dukungannya itu sekitar 25 ribuan ya, tetapi karena ada 3 paslon maka juga banyak, semakin banyak karena ada 3 bakal pasangan calon perseorangan ini. Nah, mudah-mudahan kita evaluasi nanti lah ya, sampai 2 hari ini. Tapi secara umum hari ini bagus, bisa tentu harus ditingkatkan terus untuk fungsi-fungsi pengawasan bagi jajaran kita di lapangan ini. Dan kami pesan kawan-kawan pengawas di kelurahan, pengawas urusan tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk mengawasi tahapan verifak dengan persoalan ini. Karena dari sinilah
harus kita antisipasi jangan sampai terjadi persoalan di kemudian hari, persoalan adanya ketidakpuasan kemudian menjadi sengketa proses. Tapi kalau sudah menjadi orang tidak puas dan mengajukan sengketa proses ke Bawaslu, ya mau nggak mau Bawaslu harus menindaklanjutinya dengan kewenangan menyelesaikan sengketa proses. Baik, barangkali itu pesan dari Bapak ya untuk seluruh para pengawas pemilu di wilayah Kota Cilegon. Dan satu lagi Pak, mungkin kita minta semangat dari Bapak untuk teman-teman. Tadi kan pesan sudah disampaikan, semangatnya untuk teman-teman dalam mengawasi tahapan Pilkada serentak 2020 ini teman-teman di Kota Cilegon. Pesan kami ya, sekali lagi tetap harus jaga kesehatan, lakukan pengawasan dengan sebaik-baiknya, jaga integritas kita sebagai penyelenggara pemilihan, independensi, profesionalitas, saya kira itu yang menjadi pedoman kita. Jadi namanya penyelenggara harus independen, ya. Apalagi di saat-saat untuk verifikasi faktual ini. Dan mudah-mudahan kami yakin kawan-kawan dengan semangat tinggi ini insya Allah bisa menjalankan tugas pengawasan di awal-awal ini, diverifikasi sebaik-baiknya. Dan saya lagi karena ini di tengah pandemi COVID, tetap patuhi, taati protokol COVID karena untuk mencegah agar tidak terjadi penularan COVID yang lain, gitu kan. Dan juga untuk jaga diri kita sendiri, jangan terjadi nanti timbul kluster penyelenggara di penyebaran COVID ini. Maka ini tanggung jawab kita bersama untuk taat dan patuh pada protokol COVID. Terima kasih ya. Iya, kami ucapkan terima kasih juga atas kunjungan Bapak dan kehadiran Bapak di kantor kami di Bawaslu Kota Cilegon. Mudah-mudahan Pilkada serentak 2020 ini bisa terselenggara dengan baik. Kita semua sebagai pengawas pemilu juga bisa berintegritas, jujur dan adil. Dan sahabat yang saya hormati, para pemirsa dan para sahabat Bawaslu Indonesia dan yang ada di Kota Cilegon, demikian tadi bincang-bincang hangat bersama Ketua Bawaslu Republik Indonesia, dan semoga kita dapat mengawasi pilkada secara jujur dan adil. Terima kasih atas waktunya Bapak. Kami mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya.